Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah melampaui kesendirian, cetak biru ilahi untuk pengelolaan bersama yang setara atas dunia milik Tuhan. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Kejadian 2 ayat 18 dan 19 yang berbunyi sebagai berikut. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan baginya penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan liar dan segala burung di udara. Semuanya dibawa kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Sama seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, begitulah namanya. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini, kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab, yaitu dari Kejadian 2, ayat 18 dan 19, yang ditulis untuk membangun dasar pemahaman orang Israel tentang Tuhan, manusia secara utuh, dan ciptaan lainnya, menyediakan kebenaran abadi yang terus membentuk kehidupan kita saat ini. Ayat yang kita baca hari ini, menawarkan pandangan yang mendalam tentang rancangan Tuhan untuk hubungan antar manusia dan pengelolaan ciptaannya. Pada titik ini dalam narasi penciptaan, segala sesuatu dinyatakan baik oleh Tuhan, kecuali satu hal, kesendirian Adam. Di taman yang sempurna, yang dipenuhi dengan segala jenis makhluk hidup dan hadirat Tuhan, ada sesuatu yang hilang. Tuhan menyadari bahwa Adam membutuhkan seorang rekan, mitra yang setara, untuk memenuhi amanat memelihara ciptaan lainnya. Istilah penolong yang sepadan, yang digunakan dalam konteks ini sering disalahpahami, itu tidak menyiratkan subordinasi melainkan kemitraan yang sangat diperlukan. Dalam bahasa Ibrani asli, kata Ezer, yang juga digunakan di tempat lain dalam kitab suci untuk menggambarkan peran Tuhan sendiri sebagai penolong Israel, menggarisbawahi pentingnya peran Hawa sebagai penolong, dan perannya yang setara sebagai pengurus ciptaan lainnya. Adam diberi tugas untuk memberi nama binatang, suatu tindakan yang melambangkan otoritas dan pengelolaan. Namun bahkan dalam peran ini, ia membutuhkan seorang mitra penolong, seseorang yang akan berbagi tanggung jawab dan membawa kekuatan yang saling melengkapi. Bagian ini mengungkapkan cetak biru Tuhan untuk hubungan manusia, satu kesetaraan, saling menghormati, dan tanggung jawab bersama. Rancangan ilahi ini diberikan untuk memastikan bahwa manusia dapat mengelola ciptaan Tuhan secara efektif bersama-sama, yang mencerminkan kesatuan dan kerjasama yang ditemukan dalam sifat Tuhan sendiri. Apa pesan Tuhan untuk kita saat ini, dan apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Keinginan Tuhan bagi kita saat ini tetap konsisten dengan cetak biru asli yang Ia tetapkan dalam kitab Kejadian. Tuhan menciptakan kita untuk hidup dalam hubungan yang dicirikan oleh kesetaraan, saling menghormati, dan tanggung jawab bersama. Sama seperti Adam tidak dapat memenuhi tugas yang diberikan Tuhan sendirian, kita tidak dimaksudkan untuk menjalani hidup dalam keterasingan. Pernyataan Tuhan, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, berbicara tentang hakikat kebutuhan kita akan persahabatan, kerjasama, dan kemitraan. Dalam konteks modern kita, prinsip ilahi ini memiliki implikasi yang luas. Baik dalam pernikahan, persahabatan, pekerjaan, atau pelayanan, Tuhan memanggil kita untuk mengakui nilai orang lain sebagai mitra yang setara dalam misinya. Ini bukan hanya tentang persahabatan, tetapi juga tentang pengelolaan bersama dunia yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Kita harus bekerja sama, menggabungkan karunia, talenta, dan perspektif kita yang unik untuk merawat bumi, memelihara hubungan, dan memperluas kerajaan Tuhan. Respons kita terhadap keinginan Tuhan seharusnya berupa kemitraan yang disengaja. Dalam pernikahan, ini berarti merangkul peran yang sama antara suami dan istri dalam memimpin, memelihara, dan membuat keputusan bersama. Di tempat kerja, ini melibatkan menghargai kontribusi semua anggota tim, mengakui bahwa setiap orang memainkan peran penting dalam mencapai kesuksesan. Dalam pelayanan, ini berarti berkolaborasi lintas karunia Tuhan dan panggilan yang berbeda, untuk membangun tubuh Kristus dan menjangkau dunia. Dengan merangkul cetak biru ilahi ini, kita tidak hanya memenuhi tujuan yang diberikan Tuhan kepada kita, tetapi juga mencerminkan gambarnya dengan lebih penuh.
Saat kita melangkah melampaui kesendirian dan merangkul pengelolaan bersama yang setara atas dunia ciptaan Tuhan, kita menciptakan komunitas yang lebih adil, lebih penuh kasih, dan lebih mencerminkan rancangan asli Tuhan. Ini bukan sekadar tugas, tetapi hak istimewa, sebuah kesempatan untuk berpartisipasi dalam pekerjaan penciptaan Tuhan, pemulihan manusia dan ciptaan lainnya, serta penebusan Tuhan yang berkelanjutan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan telah merancang kami untuk sebuah kemitraan dan komunitas. Bantu kami untuk menghormati cetak biru-Mu, dengan hidup dalam hubungan yang ditandai oleh kesetaraan, rasa hormat, dan tanggung jawab bersama. Bimbing kami dalam mengelola ciptaan-Mu secara bersama-sama, dengan kasih dan integritas, yang mencerminkan kemuliaan-Mu. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus, menyertai kita. Amin.